Hai Besti, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah, tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Mengawali informasi hari ini, gimana kalau kita lihat cuplikan highlight yang lagi happening banget nih Besti? Langsung aja, ini dia. Besti, kabar menggemparkan datang dari mantan artis cilik Cikita Medi yang membongkar aib sang suami Indra Aditya. Indra Aditya diduga terlibat judi online hingga merugikan perusahaan skincare miliknya nih Besti. Tak hanya itu saja, sang suami bahkan diduga melakukan perselingkuhan. Melalui unggahannya di akun media sosial pribadinya, sang suami diduga telah menghabiskan uang senilai 160 juta rupiah untuk judi online. Bahkan kabarnya usaha skincare tersebut sampai tutup imbas dari kasus judi online tersebut. Ya ampun, emang benar-benar judi online itu menyesatkan banget ya Besti. Meski begitu, Cikita mengaku akan memaafkan kesalahan sang suami jika sang suami mau mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya. Dalam unggahannya tersebut, Cikita juga meminta maaf kepada pihak-pihak yang telah dirugikan atas tindakan Indra. Besti, di tengah kebahagiaan pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Dagis, nama Laura Muane, mantan kekasih Al-Ghazali, mendadak menjadi sorotan nih. Pasalnya, Laura diketahui telah memiliki kekasih baru loh Besti. Spekulasi tersebut bukan tanpa alasan nih Besti. Melalui akun sosial medianya, Laura tampak mengunggah konten bersama dengan cowok ganteng yang tak lain dan tak bukan adalah Gabriel Prince. Dalam video tersebut, Laura terlihat duduk berdampingan dengan Gabriel Prince dan melakukan lip sync bersama. Sontak saja postingan tersebut langsung diserbu komentar netizen yang mengatakan bahwa keduanya sangat cocok. FYI ini Besti, Laura diketahui pernah dekat dengan Al-Ghazali, namun hubungan keduanya tak berlangsung lama. Malah santer terdengar kabar jika Al mengghosting Laura lantaran Al CLBK dengan Alisa Dagis. Isu tersebut sempat mencuat hingga membuat fans Laura kesal dengan hubungan Al dan Alisa nih Besti. Besti baru saja melahirkan pada hari Kamis lalu. Alia terlihat memberikan support penuh untuk sang sahabat yakni Alisa Dagis yang menikah Senin kemarin. Dalam unggahan eksklusifnya, Alia mengaku sempat merasa sedih nih Besti meninggalkan sang baby yang baru hitungan hari tersebut. Tak hanya itu saja nih Besti, Alia juga mengaku baru tidur 2 jam sebelum berangkat ke venue pernikahan Alisa dan juga Al-Ghazali. Wah, jangan-jangan Alia berangkat langsung dari rumah sakit ya ini Besti. Keren banget ya Besti, luka sesarnya aja belum kering, demi sang sahabat ya rela loh memberikan support terbaik. Selanjutnya ada informasi seputar pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Dagis yang diwarnai beragam komentar dari publik. Kira-kira tanggapannya seperti apa ya Besti? Yaudah yuk cus, langsung aja ini dia. Besti, kabar bahagia datang dari pasangan Al-Ghazali dan Alisa Dagis. Sejauh yang sempat putus nyambung itu kini akhirnya sudah resmi menjadi pasangan suami istri setelah keduanya menggelar pernikahan secara tertutup di Gedung Tese Regis Setiabudi, Jakarta Selatan. Acara akad nikah itu dihadiri oleh pihak keluarga dan kerabat dari kedua mempelai. Di antaranya ada Dul bersama kekasihnya Tisa Biani, lalu juga El bersama dengan sang pacar Sipa Haju. Selain itu ada juga nih beberapa sahabat dari Ahmad Dhani yang turut hadir menyaksikan Al mengucap ijab kabul di acara pernikahannya. Salah satunya ada Ari Lasso. Personil Dewa 19 itu mengatakan bahwa acara akad terlebih saat Al mengucap ijab kabul berjalan dengan khidmat dan lancar nih Besti. Berjalan dengan lancar, berjalan dengan hikmat seperti upacara.
Di sisi lain, Ana Avanti juga mengatakan hal serupa. Dia mengatakan bahwa acara akad anak sulung Ahmad Dhani dan Maya Estianty itu berjalan dengan khusyuk dan sakral di WSD. Makin terasa kesakralan acara tersebut, lantaran yang turut hadir di ruangan akad digelar hanya dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak mempelai. Sementara para tamu undangan berada di luar ruangan akad juga turut memanjatkan doa kepada kedua mempelai ini, Besti. Acara itu adalah acara yang sakral, jadi memang sifatnya hanya orang-orang tertentu yang ada di dalamnya, dan kita semua mendoakan yang ada di luar dengan harapan pernikahan yang selalu baik, diberkati Tuhan, ya. Dan semua yang ada di luar juga mendoakan doa yang sama, supaya segala sesuatu terjadi itu kehendak Tuhan yang Maha Esa. Diketahui kehadiran Bunda Ana di acara bahagia tersebut karena undangan dari Bunda Maya nih, Besti. Dan bukan tamu sembarangan ya, Besti, tapi karena Bunda Ana adalah salah satu desainer yang dipercaya untuk mendesain baju yang dikenakan Bunda Maya dan Irwan Nusri di acara nikah Al dan juga Alisa. Pak Irwan juga sama bajunya dengan orang Josaki. Ada permintaan nggak? Mereka nggak ada permintaan apa-apa. Jadi terserah saya mau bikin apa, gitu ya. Kemudian yang terjadi adalah fitting 1, kemudian fitting 2, dan semua berjalan dengan lancar seperti yang kalian lihat hari ini. Semuanya berjalan dengan baik. Bunda Maya pakai kebaya panjang, warnanya sangi, ya. Kemudian menggunakan tinggi karena memang mau tampil sopan, ya, dengan atas bagian atas bagian asli, bagian bawahnya ada aksesoris, kemudian ada selendang menjuntai dari chiffon. Terlepas dari acara yang berlangsung khidmat dan khusyuk, Ari Lasso juga membeberkan sosok saksi yang dihadirkan dalam acara akad itu, Besti. Ia mengatakan jika saksi pernikahan Al ini bukan orang sembarangan, yakni Menteri Perindustrian Indonesia. Sementara dari pihak Alisa terlihat ada Andika Dagis yang berperan sebagai wali nikah sang kakak. Ahmad Dhani Prasetyo, saya nikahkan dan kawinkan kakak kandung saya, Alisa Paramita Dagize binti Richard Vincent Dagize, kepada engkau dengan mas kawin berupa logam mulia seberat 16,6 gram dan uang sebesar 2.025 euro dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Alisa Paramita Dagize binti Richard Vincent Dagize dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah, barakallahu lak wa barakatuh wa jama'a bainakuma fi khair wa Usut punya usut, Richard Dagis tak bisa menjadi wali pernikahan putrinya lantaran ia diketahui menganut agama yang berbeda dengan sang anak yakni Kristiani. Meski sang ayah tak bisa menjadi wali dalam pernikahannya, momen bahagia itu diwarnai suasana haru campur bahagia nih, Besti. Menurut pengakuan Ari Lasso, sahabatnya yakni Ahmad Dhani tak kuasa menahan tangis saat akan menghantarkan anaknya menjemput sang pujaan hati Alisa Dagis di Besti. Nangis gulung-gulung gitu kan. Di samping itu, acara pernikahan Al Ghazali dan Alisa ini cukup menarik perhatian publik, terutama soal kehadiran Maya Estianty dan Irwan Nusri, di mana beberapa momen kebersamaan Maya dan Mulan Jamila terekam. Menanggapi momen tersebut, Ari Lasso yang melihat langsung kejadian mengungkap fakta yang sebenarnya. Pelantun hampa itu mengatakan Ahmad Dhani dan Maya Estianty kompak menghantarkan Al menjemput sang kekasih menuju meja ijab kabul Besti. Alih-alih membantah ada perang dingin antara Maya dan Mulan, Ari Lasso mengatakan jika keduanya juga saling bertegur sapa selama proses pernikahan Al dan Alisa berlangsung. Yang maju tadi Al sendiri. Al sama Alisa, mereka berteman baik kok, tadi sapa-sapaan kita meja sebelah waktu makan. Sementara di sisi lain, Ustadz Dery Sulaiman juga mengatakan hal yang sama nih, Besti. Sang Ustadz mengatakan jika Maya dan Mulan Jamila tidak ada masalah apa-apa. Baginya masa lalu cukup jadi bagian dari masa lalu. Sekarang keduanya kompak memberikan yang terbaik di hari bahagia putra mereka. Mas Dhani itu apa dia lakukan peneguran lagi. Jadi anak emasnya dia Al Ghazali ya menikah, nggak ada alasan untuk tidak
nggak ada masalah ya, dari dulu tuh nggak ada masalah, udah lama kan. Aku lihat santai aja pas ketemuan, ya salam semua dan salam sama saya, main kondisi dan bukan salaman. Jadi acara siraman kemarin itu juga acara pengajian ya, karena air yang disiram ke badannya Al itu dibacakan Al-Quran, selawat, istighfar, baca tauhid, tasbihan. Jadi Hal senada juga diungkapkan Bunda Ana, desainer kebaya Maya dan Irwan Nusri, yang mengatakan bahwa Maya dalam hal ini sangat sabar dan membatasi diri dalam berucap dan bertingkah besti. Hal itu dilakukan tentu saja demi acara pernikahan anaknya berjalan dengan lancar. Bunda Ana juga mengungkapkan selama fitting baju, Bunda Maya menutup rapat dan berusaha tak mengungkit permasalahannya dengan Mulan Jamila di masa lalu. Dari hari pertama waktu fitting Bunda Maya, kainnya sudah dikasih oleh Alicia, jadi kembar sama Besar ya. Kemudian yang paling bikin saya bahagia dan haru adalah saya juga seorang ibu, Bunda Maya juga seorang ibu ya. Jadi waktu fitting itu sama sekali tidak ada kalimat ucapan apapun yang menceritakan tentang masa yang telah berlalu. Semuanya rasa syukur dan menjadi untayan doa supaya anaknya nanti lancar sampai kakek nenek dan sampai maut memisahkan kayak gitu ya. Benar saja Besti, melihat video yang beredar di media sosial Bunda Maya dan Mulan Jamila terlihat saling bersalaman di acara siraman Al-Ghazali beberapa waktu lalu. Tak hanya Mulan Jamila, tapi Ahmad Dhani juga inisiatif beranjak dari kursi mendatangi Maya yang tengah duduk langsung menjabat tangan mantan istrinya itu. Dan yang tak kalah mencuri perhatian publik ketika Bunda Maya dan Mulan Jamila terlihat duduk sejajar mendampingi Al-Ghazali di acara siraman. Tak butuh waktu lama, unggahan video itu sontak saja diserbu beragam komentar dari netizen. Tak sedikit dari mereka yang mencela Mulan Jamila lantaran tak sebanding dengan value Bunda Maya. Bahkan ada juga dari mereka yang tak segan mengungkit permasalahan Mulan Jamila dan Bunda Maya di masa lalu, yakni soal kehadiran Mulan Jamila sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Bunda Maya dan juga Ahmad Dhani. Tak sampai di situ aja nih Besti, di tengah momen bahagia itu juga kembali beredar video pengakuan Bunda Maya soal permasalahan rumah tangganya dengan Ahmad Dhani di masa lalu. Salah satunya ada video yang memperlihatkan Bunda Maya yang mengungkapkan kesedihannya saat tak diizinkan untuk bertemu dengan ketiga putranya, Al dan Dul. Meski sempat mengalami kehilangan jati diri sebagai ibu karena jauh dari anak-anaknya, setelah melalui proses pahit dan menyedihkan, akhirnya Bunda Maya bisa ikhlas dan berdamai dengan keadaan Besti. Selain itu juga beredar video lama yang mengungkap kekecewaan Bunda Maya di tengah gonjang-ganjing rumah tangganya dengan Ahmad Dhani. Adapun dalam video tersebut, Maya mengaku mengetahui hubungan gelap mantan suaminya dengan Mulan Jamila langsung dari Mulan Jamila yang disebut-sebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Di sisi lain ada juga video lama Al-Ghazali yang mengaku dulu ia dilarang untuk tidak bertemu dengan ibunya Bunda Maya. Sedihnya lagi nih Besti, dalam pengakuan itu Al mengaku sang ibu harus memanjat pagar demi bisa merayakan ulang tahun sang anak. Mirisnya kala itu Bunda Maya tak bisa merayakan ulang tahun sang anak, melainkan hanya bisa merayakan tiup lilin menggunakan korek api saja nih Besti. Ya ampun, seperti itu ternyata di balik masa lalu mereka ya Besti. Jadi gimana nih Besti? Wajar nggak sih Bunda Maya membatasi jarak kedekatannya dengan Mulan Jamila dan Ahmad Dhani? Next ada Farel Prayoga yang buka suara menanggapi ayahnya yang ditangkap polisi karena kasus judi online di Besti. Seperti apa informasinya, langsung aja ini dia. Besti, belum lama ini nama Farel Prayoga sukses mencuri perhatian publik. Bukan karena lagu barunya, tapi karena ayahnya tersandung kasus judi online nih Besti. Kini ayah sang penyanyi yang telah ditetapkan sebagai tersangka kini sudah menjalani masa tahanan di Polresta Metro Banyuwangi. Menanggapi sang ayah yang ditangkap dan ditahan karena kasus judi online, Farel Prayoga berharap ayahnya berubah dan kapok nih Besti. Ia juga berpesan agar sang ayah menjadikan permasalahan ini sebagai pelajaran yang baik untuk kedepannya.
doain Bapak semoga ya Bapak ini bisa belajar dari kesalahan, semoga ya ada efek jerah lah di dalam. Bisa berubah. Tak sendiri, Farel Prayoga didampingi manajernya Muhammad Rais saat memberikan klarifikasi. Dalam keterangannya, Muhammad Rais mengatakan bahwa saat ini anak didiknya itu hanya bisa mengikuti proses hukum yang sudah berjalan. Pasalnya mereka pun tak bisa memberikan pembelaan lebih karena menurut mereka ini kesalahan mutlak yang tak terbantahkan. Kita tetap harus mengikuti proses hukum yang sudah berjalan gitu ya. Ya penting kan kita ikutin prosesnya. Ya kalau karena ini memang mutlak atas kesalahan, ya mau gimana lagi ya, memang ada buktinya juga dari kepolisian juga sudah mengembangkan kasus ini mungkin juga sudah lama. Jadi ya kita ikuti dulu prosesnya, Mbak. Ya, mau gimana lagi ya Belsti? Yang bisa dilakukan ya hanya menerima dan menjalani aja ya kan? Pada kejadian ini, Farel mengaku menambah pekerjaan di Belsti. Pasalnya, peristiwa ini berdampak pada pekerjaan dia sebagai penyanyi yang saat ini berada di bawah salah satu manajemen musik di Jakarta. Ya mungkin ya ngomong-ngomong biasa, bercanda-bercanda juga ya juga nasehatin juga ya gitu ya, semoga ada efek jerah lah. Kalau dibilang gitu ya iya, cuman setelah kami emang jauh-jauh hari emang ada plan di Banyuwangi, cuman gara-gara ada masalah ini jadi kita ada gimana ya, nambah kerjaan gitu ya, jadi ya terganggu pasti. Meski begitu, Farel mengaku akan terus berkarya dan tetap profesional dalam dunia pekerjaannya di Belsti. Terlebih, ia dan manajemennya sudah sampai menjalin kerjasama dengan beberapa pihak dalam waktu dekat. Kalau misalnya berkarya, kita tetap berkarya terus, ya. Nggak ada yang kita tinggalkan, kita tetap profesional. Kita juga ada job nanti tanggal 21 itu di Jakarta. Kita hari Senin pagi itu kita udah berbalik ke Jakarta untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan kita gitu. Jadi kita nggak meninggalkan, kita harus tetap profesional gitu. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini masih ada informasi yang gak kalah menarik. So, tetap di Celebrity Fresh.